Halo, perkenalkan nama saya Mimiana Jelita dari kelas 2021C dengan NPM 2110337. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Pelabuhan Merah di Banten dikenal sebagai salah satu kawasan transit tersibuk, namun seringkali terdengar dengan kasus kejahatan yang cukup tinggi dan paling maraknya adalah penodong atau yang biasa disebut sebagai pembegalan. Terutama di area sekitar pelabuhan atau di jalan-jalan, ini sering terjadi pada malam hari saat kondisi gelap, sepi, dengan sepeda motor, truk, atau mobil pribadi yang sering menjadi sasaran mereka. Para pelaku biasanya menggunakan kekerasan secara paksa untuk merampas barang berharga atau kendaraan korban. Meskipun di sana ada patroli keamanan, namun kejadian ini masih kerap kali terjadi dan dilaporkan, sehingga para pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat melintas pada waktu-waktu yang rawan. Dan seperti yang telah terjadi pada Arman, salah satu supir truk yang tewas dibunuh secara brutal oleh kelompokan begal. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Arman adalah salah satu driver muda berusia 27 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah muatan terakhirnya. Truk yang besar melaju perlahan menembus gelapnya malam. Arman adalah seorang pria sederhana. Ia adalah tulang punggung keluarga, bekerja keras demi ibunya yang sudah rentah. Bahkan kakaknya Sersan Mayor Guntur, seorang anggota TNI yang sangat dia hormati. Meski Guntur selalu mengingatkan kepada Arman untuk selalu berhati-hati ketika bekerja pada malam hari, namun malam itu ia mengambil jalan pintas menuju pelabuhan agar lebih cepat dan tak ingin ketinggalan dari kapal terakhir yang akan membawanya pulang ke Lampung. Namun takdir berkata lain, jalan pintas yang ia pilih telah membawa petaka. Ketika Arman melintas di tengah jalanan yang sepi dan gelap, ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi geng begal yang dikenal sebagai kelompok paling kejam di daerah itu. Telah mengintai perjalanan Arman sejak ia memasuki kawasan rawan. Andra Sizik Baja dalam pimpinan dari geng begal ini. Mereka sering membegal para supir truk dan kendaraan lain, termasuk pedagang kecil tanpa belas kasihan. Saat Arman tiba di sebuah tikungan tajam, dua sepeda motor mengikutinya dan memotong jalannya. Truknya terpaksa berhenti mendadak. Sebelum ia sempat beraksi, ada beberapa pria membawa sajam dan celurit mendekat pada truk. Salah satu dari geng begal tersebut membentak Arman dengan berkata, "Hei, kau keluar sekarang atau kami akan bakar kau." Arman tahu ia dalam bahaya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan turun perlahan. "Bang, saya cuma sopir. Saya nggak punya apa-apa," dengan nada memohon. Namun tidak dihiraukan. "Berani-beraninya kau lewat di sini tanpa membawa apa-apa," sambil menghantam kepala Arman dengan golok. Arman pun terjatuh tersungkur dengan darah yang mengalir dari pelipisnya. Pada saat itu terjadi pertikaian dan pertumpahan darah. Arman dibantai dan dibunuh oleh para begal tersebut. Pada keesokan harinya, jenazah Arman ditemukan oleh seorang sopir truk lain. Wajahnya penuh luka, tubuhnya kaku, dan darah telah mengering di sekitarnya. Polisi pun berdatangan di lokasi hanya bisa mengumpulkan bukti seadanya. Andra Sizik Baja adalah nama besar di Pelabuhan Merak. Mereka memiliki jaringan yang cukup luas, bahkan diduga Andra ini dilindungi oleh backing tertentu sehingga mereka sangat kebal dengan hukum. Berita duka ini sampai ke telinga Sersan Mayor Guntur yang sedang bertugas di Surabaya.
Ketika ia mendengar adiknya dibunuh secara brutal, dunianya seolah runtuh. Ia merasa kehilangan dan marah tak berdaya. Di rumah ibunya menangis tiada henti sambil terus menyebut nama anaknya bernama Arman. Dan tak percaya anak bungsunya telah tiada. Guntur hanya bisa memeluk ibunya, tetapi hatinya penuh dengan amarah. Kau boleh menangis, Bu. Aku bersumpah akan mencari orang-orang yang telah membunuh Arman. Dengan suara bergetar sebagai seorang prajurit TNI. Guntur tahu bahwa hukum tidak selalu bisa menangkap pelaku kejahatan. Sersan Mayon Guntur tidak terima dengan kematian adiknya Arman. Maka ia berencana untuk membantai para kelompok geng tersebut. Dalam hal ini, ia tidak melakukan sendirian, tapi dibantu oleh kedua orang temannya dan menghabisi para komplotan begal tersebut tanpa sisa. Mereka mendatangi markas begal dengan strateginya begitu rapi dan membantai semua begal. Setelah kejadian pembantaian tersebut, masyarakat menjadi aman dan tenang karena mereka tidak merasa takut lagi dengan ancaman para begal tersebut. Namun dalam hal ini disayangkan, Sersan Mayon Guntur dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Padahal apa yang dilakukannya sudah membantu masyarakat, tetapi dengan hukuman yang berlaku, maka dia dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara. Sementara kedua temannya karena di bawah pimpinannya, maka mereka bebas dari tuntutan. Masalah atau pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa ini adalah menghilangkan nyawa seseorang secara paksa dengan secara brutal. Yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini adalah sekelompok geng begal yang terkenal di wilayah tersebut. Yang menjadi penyebab dari permasalahan ini adalah ketika sopir truk yang bernama Arman melintasi jalur kekuasaan mereka. Dan di situ mereka menghadangi dan membantai Arman lalu membunuhnya dengan secara brutal. Dampak terjadi dari pembegalan yang dilakukan adalah banyak masyarakat merasa tertekan, terancam, dan selalu dihantui oleh rasa takut yang berlebihan. Berbicara tentang aspek hukum dalam kasus ini, saya merasa bahwa aspek hukumnya berjalan dengan baik, sehingga mereka semakin merajalela karena mereka dapat dilindungi oleh backing-backing tertentu. Solusi yang mau saya tawarkan di sini itu ketika ada sekelompok orang yang ingin membahayakan nyawa orang lain, maka pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas untuk membasmi kelompok-kelompok tersebut agar mendapat efek jera supaya tidak ada lagi pengikut-pengikutnya. Yang mau saya usulkan di sini yaitu perketat pengamanan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya pembegalan. Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara hukum. Pasti semua kejahatan ada semua hukum yang berlaku.